السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. إخواني في الدين dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nahmadullah wa nashkuruh. Kami memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita bisa kembali duduk di tempat ini dalam rangka tawasibil haq dan tawasibil sabr, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah min a'zamin ni'am, nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Maka duduknya seseorang di majelis zikir atau majelis ilmu adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Jadi ini adalah bisyarah bagi antum semua, begitu juga antunna sekalian, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, yang kemudian untuk terus kita jaga. Untuk terus kita jaga nikmat ini. Sebagaimana telah disampaikan bahwasanya insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Fadhail Al-Quran, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yang dimana sebab ikhtiar kita terhadap kitab ini diantaranya karena apa yang beliau tulis ini mali bil adillah, penuh dengan dalil. Hampir-hampir tidak kita jumpai dalam kitab ini ucapan dari beliau sendiri, penuh dengan dalil, imma dari kitab atau dari as-sunnah. Dan ini thariqah beliau rahimahullah, sekaligus membantah firyah, membantah kedustaan dan tuduhan yang dituduhkan kepada beliau, bahwasanya beliau ini membawa madhab baru, membawa agama baru, ya. Terbantahkan dengan tulisan-tulisan beliau. Kalau kita mau memperhatikan, isinya adalah dalil, ya ayat, ya hadis, ya aqwalus sahabah, ya. Ini adalah beliau rahimahullah. Maka dari itu kita pun memilih kitab tersebut untuk pembahasan kita tentang Fadhail Al-Quran. Sebagaimana kita semua tahu dan paham, Al-Quran adalah pembahasan yang paling berhak untuk kita pelajari, ya. Kita masukkan al-awwal fal-awwal, ya. Yang pertama harus kita pelajari adalah Al-Quran. Sehingga
kitab ini insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita dan penyemangat untuk kita terus mempelajari kalamullah, yaitu Al-Quran. Dan kitab ini, ya, subhanallah, kitab ini memenangkan Nobel yang digalang atau diadakan oleh Al-Malik Sultan bin Abdul Aziz Al Saud. Ya. Kitab ini yang dinobatkan sebagai pemenang, ya, diberikan Nobel terbaik di bab ini. Ya. Masya Allah, ya, kitab ini luar biasa, dengan banyak di antara kaum muslimin yang lalai terhadap kitab tersebut dan jarang diketahui. Memang kebanyakan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Namun terlepas dari itu semua, itu adalah perjuangan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah ulama, beliau adalah seorang faqih, beliau mutafannin, ya, muhaqqiq, menunjukkan kekokohan ilmu beliau. Di dalam banyak fan kita jumpai tulisan-tulisan beliau. Di dalam fikih di sana ada, begitu juga di dalam ilmu tafsir, ya. Di sana beberapa pembahasan tentang tafsir ada dinisbatkan kepada beliau, walaupun tidak selengkap tafsir Al-Quran seperti Ibnu Katsir namun ada, ya. Ini menunjukkan keilmuan beliau yang kokoh dan rasikh dalam banyak bidang, ya. Tidak hanya pada bidang tauhid saja. Ala kulli hal, langsung saja kita baca muqaddimah. Qala al-musannif, atau zahirnya ini adalah muqaddimah dari yang mencetak kitab ini, ya. Qala bismillahirrahmanirrahim, kitab Fadhail Al-Quran, mengawali dengan basmalah beliau, ya. Mengawali tulisannya dengan basmalah. Tentunya ini adalah merupakan kesepakatan para ulama untuk memulai tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Di samping mencontoh kitab Allah, juga mencontoh sunnah Rasulullah SAW dan para anbiya. Kemudian beristi'anah dengan nama Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah semata. Atas dasar itu mereka mengawali tulisan dengan basmalah. Kitab Fadhail Al-Quran, ya. Kitab, ya, ini dalam bahasa Arab dia menggunakan pola fi'al, namun maknanya maf'ul, ya. Maknanya maf'ul, yaitu kitab, maknanya maktub. Kitab namun artinya itu adalah sesuatu yang termaktub, tercantum dalam lembaran-lembaran. Nah, ini kitab, ya. Kemudian fadhail ini jamak dari fadilah, yaitu keutamaan. Al-Quran semuanya fadilah. Al-Quran semuanya syifa, semuanya obat, ya. Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman ahlul Islam. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum syai'ain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah yang pertama, dan yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna al-Islam wa sunnatu hiyal Islam. Tidak akan pernah bisa dipisahkan antara dua perkara ini. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran,
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas daripada minal huda, daripada petunjuk tersebut, dan sebagai furqan, yaitu pembeda antara al-haq dan batil. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Nah, ini dua perkara tidak pernah bisa dipisahkan, Quran sunnah, Quran sunnah. Fa'ala kulli hal, ya. Maka kitab ini berbicara tentang keutamaan Al-Quran. Nanti di tengah-tengah kitab akan kita ketahui satu persatu dari al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang diambil dari Al-Quran dan sunnah. InsyaAllah kita akan jelaskan satu persatu biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan biiznillah. Karena jika bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa kita selesaikan. Ya, wajib bagi kita beristi'anah, ya, meminta pertolongan kepada Allah. Maka pentingnya kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya Allah memberikan kemudahan, memberikan taisir kepada kita untuk bisa menyempurnakan fawaid yang akan kita pelajari biiznillah. Qala ta'lifu Syekh al-Imam Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah sebuah karya daripada Syekh al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau juga dijuluki Syekh al-Islam karena beliau dianggap sebagai pembaharu Islam. Maknanya pembaharu Islam yaitu yang mengembalikan Islam sebagaimana datangnya. Ya, sebagaimana datangnya. Nah, ini makna Syekhul Islam, yaitu yang usianya tua di dalam Islam. Artinya lahu lama dia di dalam memperjuangkan Islam. Inilah beliau dari semenjak masa mudanya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan tentang biografi beliau, insyaallah sudah sangat cukup, ya, sudah sangat cukup dan lengkap tentang perjalanan hidup seorang Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Adapun firyah, tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau, tidak lain dan tidak bukan datangnya dari orang-orang kafir yang mereka tidak ridha dengan tersebarnya Islam yang demikian. Oleh karenanya semenjak awal proses dakwah beliau selalu dijegal, selalu dijatuhkan, ya. Semenjak awal beliau sebelum beliau di Zar'iyah, beliau di Qasim, ya, di Unaiza, di tempatnya beliau di Unaiza atau Uyainah. Kemudian beliau pindah, beliau tinggal di Huraimilah bersama orang tuanya, berdakwah di sana. Beliau pun dimusuhi, ya, dimusuhi sampai terakhir dia kembali ke negerinya, dimusuhi dan diancam, ya, diancam oleh penguasa dari Ahsa, ditujukan kepada penguasa Uyainah. Jika tidak dikeluarkan Muhammad bin Abdul Wahhab, maka akan diputuskan bantuan. Maka mereka yang tujuannya adalah dunia akan terjatuh. Ini adalah bagian dari fitnah, bagian daripada fitnah. Hakada, ya. Maka perjuangan beliau sangat nampak semenjak masa mudanya. Perjalanan menuntut ilmu beliau tidak mudah, tidak mudah, penuh dengan rintangan. Demikian, ya, para anbiya dahulu. Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Mereka yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dari kalangan para ulama, sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada beliau, pertolongan, nasr
sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar, sehingga didirikan sebuah kerajaan ba'da taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juhud perjuangan beliau rahimahullah dalam menyampaikan dakwah ini, berdirilah sebuah kerajaan yang besar, yang di hari ini adalah satu-satunya negara yang terbaik di dalam menegakkan syariat Islam dan mendukung dakwah beliau, yaitu memurnikan akidah, memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala afa anhu bimannihi wa karamih, amin. Semoga Allah mengampuni beliau dengan nikmatnya dan karamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu wa alayhi natawakkal. Naam. Qala bab fadail tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Ini adalah merupakan bab yang pertama daripada kitab ini, yaitu bab keutamaan membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ya. Membaca Al-Quran, mempelajarinya serta mengajarkannya. Hukum asalnya adalah dibaca, kemudian setelah itu kita pelajari maknanya, kita pelajari tafsirnya dan diajarkan. Demikian ya kewajiban setiap muslim, kewajiban mereka sebagaimana apa yang beliau sampaikan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam kitabnya Salasatul Usul tentang kewajiban seorang muslim adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dengan apa? Dengan dalil-dalil. Kemudian setelah itu al-amalu bih, mengamalkannya. Kemudian setelah itu ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah, menyampaikan atas apa yang kita pelajari. Maka setelahnya kita beristi'anah dengan kesabaran. Dengan apa? Kesabaran. Tidak ada yang lebih indah daripada as-sabr. Ya. Dalam perjalanan ini, proses ini, kita akan ditimpa banyak sekali ujian-ujian. Ya. Sehingga manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka manusia apakah menyangka mereka dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah menguji mereka sebelum kalian. Wala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Sehingga Allah tahu siapa yang betul-betul jujur. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan diketahui siapa yang dusta. Siapa di dalam perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya yang memang betul-betul ikhlas karena Allah, dan siapa di antara mereka dalam perjalanannya hanya ingin pujian dari manusia, yang dusta dalam keimanannya, yang hanya ingin syuhra, ingin terkenal, ingin dianggap sebagai seorang alim, seorang ulama, ya. Maka akan diketahui dengan apa? Dengan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka butuh kesabaran dalam perjalanan ini, di dalam belajar membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Sabar, sabar dan sabar. Fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya mereka ulul azmi dari kalangan para rasul. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Ya. Ketika kita terus bersabar, innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya kepada mereka orang-orang yang bersabar Allah memberikan pahala dengan tanpa hisab. Allah menyatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar itu sebagai penolong dalam setiap perkara kita. Ketika kita mau sabar, biiznillah Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitan kita. Jadi tidak ada wasiat yang lebih berharga daripada sabar, sabar, sabar dan sabar. Terus bersabar. Imma Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan kita dari godaan-godaan, ya. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat jenazah, Rasulullah katakan mustarihun wa mustarahan min. Ya. Maka manusia ini akan beristirahat. Seorang mukmin, kata Rasulullah, al-abdul mu'min, ketika Allah cabut dia akan beristirahat dari kepenatan dunia. Dia akan beristirahat dari gangguan-gangguan dunia. Begitu juga abdun fajir, seorang hamba yang fajir, ketika Allah cabut semuanya akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia sering mengganggu kita. Ya. Ketika Allah cabut maka manusia, bahkan kata Rasulullah, syajar, pepohonan, ya, itu beristirahat dari kejelekannya. Antara dua. Ya. Yang penting kita mau bersabar. Sampai kapan? Imma Allah cabut kita atau Allah cabut mereka para pengganggu yang mengganggu kita. Dan kita tidak bisa lepas dari gangguan-gangguan ini. Selama ada syaitan yang berjanji untuk menyesatkan Bani Adam, maka kita tidak akan pernah lepas dari gangguan-gangguan dan juga tidak akan pernah lepas dari ujian-ujian. Bahkan Allah menciptakan kita untuk itu. Ya. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtali. Kami ciptakan manusia dari campuran mani laki-laki dan perempuan untuk kami uji. Oleh karenanya ja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Untuk apa itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal. Qala fadail tilawatil Quran. Ya. Keutamaan membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Qala wa qaulillahi ta'ala. Nah, ini bisa dibaca qaulillah atau qaulullah. Dua-duanya bisa. Ketika disambungkan dengan bab atasnya maka dia dikasrah, ya. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ayat yang pertama yang beliau gunakan sebagai dalil untuk mendukung bab yang beliau sebut. Ya. Terdapat pada ayat ini fadilah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya. Membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Dari mana Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu? Allah angkat derajat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan mereka yang diberikan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan pada sebuah majelis zikir, ya. Sebuah majelis zikir yang kesempurnaan ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalisi fafsahu ya ayyuhalladzina amanu
idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu pada sebuah majelis ilmu, ya. Pada sebuah majelis ilmu. Pada akhirnya Allah menyatakan mengangkat derajat mereka yang diberikan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sampaikan di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu kaum, ya, dengan Al-Qur'an. Ketika dia beriman dengan apa yang Allah turunkan daripada Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, ya, bertakwa kepada Allah dengan kitab Al-Qur'an ini, maka Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana dalam ayat ini Allah akan mengangkat mereka yang diberikan ilmu, dan masdar awal, ya, daripada ilmu, dasarnya daripada ilmu itu diambil dari Al-Qur'an. Diambil dari apa? Al-Qur'an. Jadi sangat pas ketika beliau menjadikan ayat ini sebagai pembuka, ya. Karena mereka yang diberikan ilmu tidak lepas daripada mempelajarinya. Dan sebaik-baik yang kita pelajari adalah Al-Qur'an. Ketika disebutkan ilmu di dalam dalil, baik itu Quran maupun Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu yang diambil dari kitab Allah dan Sunnah. Tidak ada yang ketiga, ya, tidak ada yang ketiga. Maka Allah akan mengangkat derajat mereka dengan Al-Quran, dan akan merendahkan sebagian yang lain, akan menghinakan sebagian manusia juga dengan Al-Quran. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka tidak mau menerima Al-Quran, baik itu dari kalangan Yahud wa Nasara. Mereka tidak mau menerima Al-Quran ini hanya karena Al-Quran tidak diturunkan pada bangsa mereka, pada nabi-nabi mereka, dan tidak diturunkan dengan bahasa-bahasa mereka. Maka Allah rendahkan mereka. Begitu juga man yantasib lil Islam, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ketika dia menyampaikan ayat demi ayat, hadis demi hadis, yang kemudian yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ia amalkan, apa yang ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran akan menjadi hujjah atas kejelekan yang dia lakukan. Bukan malah membelanya, ya, akan merendahkan dia. Al-Quran yang ia milikilah yang akan merendahkan dirinya, karena dia menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, namun tidak tersisa sedikit pun dari apa yang dia sampaikan, ya. Ala kulli hal. Maka di dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, terdapat bahwasanya tidak sama mereka yang punya ilmu dengan mereka yang tidak punya ilmu. Berbeda antara mereka yang jahil dan mereka yang alim, ya, berbeda. Kita bisa lihat dalam ayat ini Allah akan angkat derajat mereka-mereka yang punya ilmu, ya. Dan sekaligus di sini terdapat hinanya mereka-mereka yang punya ilmu namun tidak mau beramal dengan ilmunya. Bahwasanya mereka kelak akan diazab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka beliau memasukkan ayat ini sebagai penguat atas bab bahwasanya terdapat keutamaan mereka yang mempelajari dan membaca Al-Quran serta mengajarkannya. Karena orang yang diberikan ilmu oleh Allah adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran.
Qala wa qawluhu atau wa qawlihi, ya. Wa qawlihi ta'ala, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini ayat yang kedua yang beliau gunakan sebagai dalil yang menunjukkan fadilah daripada mempelajari Al-Quran. Tidak seharusnya bagi manusia ketika diberikan oleh Allah Al-Kitab wal hukma wal nubuwah, ketika oleh Allah diberikan Al-Kitab, kemudian ia diberikan hukum dan kenabian wal nubuwah, thumma yaqulu linnas, kemudian menyatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah subhanahu, beribadah kepadaku selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kalian orang-orang yang beribadah kepadaku selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini muhal, tidak mungkin, ya, pada diri para nabi dan rasul. Kemudian menyatakan kepada manusia, jadi kalian harus menyembah diriku, ya. Tidak mungkin. Ini adalah perkara yang paling hina ketika dia yadda'i ar-rububiyah, ya, dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rabb, ya, maka tidak seharusnya. Walakin kunu rabbaniyin, namun katakan, ya, jadilah kalian rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah rabbaniyin dengan apa yang kalian ajarkan daripada Alkitab dan dengan apa yang kalian pelajari. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibadullah, kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk menjadi orang-orang yang rabbani, ya, menjadi alim-alim yang rabbani. Apa itu alim yang rabbani? Yaitu dengan mereka mempelajari ilmu sedini mungkin, ya, sekecil mungkin sampai besarnya, ya. Artinya tadarruj di dalam belajar syai'an fa syai'an, ya, syai'an fa syai'an sampai menjadi besar. Jadi kalau kita kembali kepada para masyayikh, para ulama, Syekh bin Baz, begitu juga Ibnu Utsaimin, begitu juga Muhammad Amin Shinqiti, begitu juga Syekh Rabi dan yang lainnya, dan sebelum mereka semisal Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani, semisal Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu juga Ibnu Taimiyah, dan seluruhnya di antara mereka bukan spontanitas tahu-tahu jadi seorang ulama, ya, menjadi seorang alim. Butuh proses, itu tadi, mempelajari ilmu dari yang kecil, sedikit demi sedikit, dari belajar huruf per huruf, ya. Jadi di sini kita tahu besarnya peranan daripada para mudarrisin dan mudarrisat, peranan para pejuang yang berada di program-program tarbiyatul aulad di banyak tempat. Maka dari mereka lah munculnya orang-orang yang handal, ya. Kita semua yang ada di sini, yang sudah bisa membaca kitab, bisa mengajarkan ilmu, bisa begini, bisa begitu, kalau bukan karena peranan mereka tidak akan bisa jadi seperti ini, ya. Maka besarnya peranan mereka di sini. Maka Allah memerintahkan kita untuk jadi rabbani, yaitu mengambil ilmu dari kecil sampai besar. Begitu juga ajarkan ilmu dari kecil sampai besar, ya. Jadi tidak ada alasan, wah, ini tidak level saya ngajarkan alif ba ta. Tidak ada, tidak level. Oh, tidak level kalau cuma ngajarkan aisar, tidak level ngajarkan salah satu usul, maunya pembahasan yang tinggi, ya.
biar dianggap saya ini begini, saya ini begitu. Ya. Kalau itu cukup, berikan ke Ustadz Fulan. Ya. Ini Ustadz Fulan biar yang nyampaikan. Kalau saya harus yang tinggi-tinggi. Ya. Ini adalah kibir. Ini adalah kibir. Ulama Rabbaniyin tidak seperti itu. Mereka yang mengajarkan ilmu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Wahakala. Maka di sini terdapat apa? Terdapat fadilah daripada menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan mengajarkan ilmu karena Allah memerintahkan kita untuk itu. Kunu rabbani. Jadilah kalian para pendidik. Para pendidik yang baik yang mengajarkan ilmu dari kecil hingga besar. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, selanjutnya qala an Aisyah radhiyallahu anha, yaitu beliau setelah menjadikan beberapa ayat sebagai dalil, dan ini seharusnya thariqah beliau, cara beliau sebagaimana thariqahnya muhadditsin, yang memasukkan ayat-ayat sebagai dalil kemudian baru hadis, ya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Qala an Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin bintu Siddiq, ya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah. Setelah wafatnya siapa? Khadijah. Sebelum hijrahnya Nabi SAW kurang lebih sekitar 10-an bulan atau mungkin hampir setahun. Ya, dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan 2 tahun sebelum hijrah. Ya. Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah masuk pada tahun kedua setelah hijrah. Ya, artinya jika 2 tahun berarti kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun setelah pernikahan Rasulullah baru menjadikan Aisyah betul-betul sebagai istrinya yang memang berhubungan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di bulan Syawal 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah datang dari waqa'ah Badr, dari peristiwa Badar, peperangan Badar, Rasulullah memasuki Aisyah di usia beliau 9 tahun. Di usia beliau 9 tahun pada saat itu. Yang kemudian setelah itu radhiyallahu anha dinobatkan sebagai wanita yang terbaik secara mutlak, ya, atau wanita yang paling berilmu, wanita paling berilmu secara mutlak di dunia ini. Ya. Dengan beliau lebih muda dari putri Rasulullah SAW usianya. Menjadi seorang wanita yang alimah, yang berilmu. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para muhaddisin, hadis beliau mencapai 2210 hadis. Ya, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam 2210 hadis. Jumlah yang tidak sedikit, ya. Jumlah yang tidak sedikit. Beliau karena cantiknya, ya, dijuluki oleh Rasulullah dengan apa? Dengan Humairah.
karena putih yang kemerah-merahan. Maka beliau diberi julukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wanita paling dicintai oleh Nabi SAW, ya, paling disenangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah tidak pernah menikahi seorang wanita yang perawan kecuali pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Terbukti ketika Rasulullah pernah ditanya tentang siapa orang yang paling ia cintai, kata beliau Aisyah. Ya, Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya lagi, dari kalangan rijal ya Rasulullah, abuha, dari kalangan laki-laki bapaknya. Ya, dari kalangan perempuan putrinya itu Aisyah, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah pernah juga menyatakan tentang fadilah daripada Aisyah, fadlu Aisyah 'ala nisa, keutamaan Aisyah dari wanita-wanita yang lain, kafadli as-sarid 'ala sa'iril taham, seperti sarid. Sarid ini makanan, ya, makanan yang terenak di waktu masa itu. Ya, makanan ternyaman di saat itu diibaratkan makanan adalah sarid. Sarid ini luar biasa enaknya, menjadi favorit. Begitulah Aisyah. Bagi di antara wanita-wanita yang lain seperti sarid di antara makanan-makanan yang ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan Jibril pun kirim salam, ya. Jibril kirim salam kepada Aisyah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Aish, ini panggilannya, panggilan manis, ya, panggilan manja dari Rasulullah SAW kepada istrinya, ya Aish. Ini menunjukkan Rasulullah adalah orang yang romantis, ya, terhadap istri-istrinya, terhadap istri-istrinya, dipanggil dengan panggilan manja. Ya Aish, hada Jibril yaqra alaiki salam. Jibril ini mengirimkan salam kepadamu. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, alaikas salam. Ya. Dijawab oleh Aisyah yang semisal dan berkata, tara ma la nara. Engkau melihat ya Rasulullah apa yang tidak kami lihat. Kemudian sebagaimana mereka, ya, orang-orang yang dimuliakan dan dicintai Allah, dicintai oleh Rasulnya, kaum munafikin, kaum musyrikin tidak tinggal diam. Mungkin kita pernah mendengar peristiwa ifk, ya, bohong di atas namakan Aisyah, kedustaan atas nama Aisyah yang kebetulan karena sebuah kejadian beliau dituduh berzina, ya, dituduh berzina dan beliau tidak melakukannya, ya, pada sebuah perjalanan perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan surat An-Nur 10 ayat secara khusus untuk menjelaskan bahwasanya Aisyah berlepas diri dari tuduhan-tuduhan masyarakat karena menjadi pembicaraan pada saat itu. Maka Allah pun setelah sekian lama, ya, sekian bulan Aisyah menangis tidak berhenti, ya, Allah turunkan dan dibebaskan dari tuduhan tersebut, ya. Inilah sebelumnya tentang Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW paling banyak meriwayatkan dari Rasul, terutama pada hal-hal yang terkait dengan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Ini disaksikan oleh Aisyah dan beliau paling banyak meriwayatkan tentang hal itu. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran. Mereka yang mahir, ya, yang ahli di dalam membaca Al-Quran bersama safarah kiram al-bararah. Maknanya safaratul kiram al-bararah, yaitu seorang yang safarah itu jamak dari kata safir. Maknanya adalah seorang katib, seorang penulis dan muslih, orang yang memperbaiki di antara kaumnya. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Maka mereka yang mahir dalam Al-Quran akan bersama mereka. Ya, kedudukannya akan disamakan dengan mereka, orang-orang yang memperbaiki. Walladzi yaqra, ya, dan yang membaca Al-Quran wa yatata'ta. Kemudian dia yatata'ta. Ya, apa maknanya yatata'ta? Yaitu membaca Al-Quran tapi berhenti. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, begitu ya. Jadi membaca itu tidak sempurna, kurang mahir, kurang bagus dalam bacaannya. Namun dia berusaha, ya, wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Dan berat bagi dia untuk membaca Al-Quran, melafazkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi masing-masing dengan keutamaannya. Masing-masing dengan apa? Dengan keutamaannya. Maka kedudukan mereka yang mahir bersama para orang-orang soleh, para rasul, para siddiqin, para anbiya kelak, dan mereka-mereka yang berat untuk membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar karena perjuangannya. Karena apa? Karena perjuangannya. La syak, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka yang betul-betul memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran secara sempurna dan membacanya bersama mereka para orang-orang soleh, para malaikat, para anbiya. Adapun mutata'fi', ya, mereka yang membacanya berat, terputus-putus, ya, pada beberapa kalimat, maka zahir daripada hadis ini seolah-olah lebih afdal, ya, seolah-olah lebih afdal karena mendapatkan 2 pahala. Namun tidak bisa difahami demikian. Dijelaskan oleh para ulama tidak mengharuskan demikian karena masing-masing punya keutamaannya. Namun ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka memotivasi, ya, memberikan motivasi mereka-mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga termotivasi dia untuk terus belajar, terus ngaji, ya. Luar biasa, nanti akan kita lewati sekian ayat, sekian hadis tentang fadilah daripada belajar Al-Quran dan membacanya. Bahkan dari huruf per huruf ada apa? Ada ajrnya, ada pahalanya. Jadi masing-masing dengan keutamaan daripada membaca Al-Quran, baik yang berat ataupun yang mahir, ya, ataupun yang mahir. Maka di dalam hadis ini terdapat motivasi Islam untuk kita senantiasa menghafalkan Al-Quran dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Sekaligus juga di sini dalam hadis yang mulia ini terdapat tingginya kedudukan orang-orang yang memiliki Al-Quran atau yang membaca Al-Quran, ya. Begitu juga terdapat fadilah mereka yang mahir di dalam Al-Quran, yang memang betul-betul menguasai Al-Quran. Nah, di sini terdapat fadilah membaca atau mempelajari Al-Quran. Qala walil Bukhari, itu diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ya, bahkan dinobatkan Sahih Al-Bukhari ini adalah kitab, termasuk kitab yang paling sahih ba'da kitabillah, ya, ba'da kitabillah. Isinya adalah sunnah-sunnah Nabi SAW, namun kitab terbaik, ya.
dua kitab yang dipersaksikan oleh para ulama. Yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari, dan ini adalah yang terbaik. Kemudian setelah itu baru Sahih Muslim. Qala an Utsman, dari sahabat Utsman. Ya, Utsman siapa ini? Utsman ibn Affan. Ya, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, beliau juga seorang sahabat yang mulia. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Abi al-As bin Umayyah. Beliau adalah Amirul Mukminin, ya, pengganti Nabi SAW, orang terbaik ketiga setelah para anbiya. Sebelumnya ada Abu Bakar dan Umar, kemudian yang ketiga adalah beliau Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sabiqin, ya, orang yang mendahului dalam Islam. Jadi yang pada awal-awal masuk Islam adalah beliau. Mengikuti 2 kali hijrah Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah, dan kebetulan beliau dinikahkan oleh salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan 2. Ya, oleh karenanya beliau ini dijuluki dengan julukan apa? Zu Nurain. Ya, dijuluki dengan julukan Zu Nurain. Kenapa? Karena menikahi 2 putri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama beliau menikahi Ruqayyah, ya, bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana diberikan 2 anak, Abdullah dan Amr. Kemudian Ruqayyah meninggal, ya, setelah perang Badar, beberapa hari setelahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan beliau dengan salah satu putrinya kembali, yaitu Ummu Kulsum. Ya. Rasulullah yang menikahkan. Bahkan pada beberapa hadis yang lemah, ya, kita tidak menggunakan hadis tersebut, namun disebutkan di sana Rasulullah tidak menikahkan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau ini Utsman ibn Affan adalah orang yang Rasulullah malu kepada beliau. Malaikat pun juga malu kepada beliau. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, Abu Bakar tersingkap bagian kaki atas, masih tetap terbuka. Kemudian di sana ada Abu Bakar, Umar masuk dalam keadaan demikian. Ketika Utsman masuk, Rasulullah pun berdiri dan posisi duduknya ditegakkan dan ditutup auratnya, ya, ditutup bagian kaki yang atas. Ini menunjukkan bahwasanya beliau malu, ya, beliau malu kepada Utsman ibn Affan. Begitu juga malaikat, ya, begitu juga malaikat pun malu kepada beliau. Radhiyallahu anhu adalah fadilah, manqabah seorang Utsman ibnu Affan. Begitu juga di antara fadilahnya, di samping beliau termasuk salah satu mubasyirin bil jannah, Rasulullah SAW pernah menyatakan, arhamu ummati bi ummati, orang yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum ala dinillah, dan yang paling kokoh di atas agama Allah adalah Umar. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, wa asdaquhum hayaan Utsman, dan yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah yang artinya di antara hasil daripada ijtihad beliau dengan membukukan Al-Quran, ya, membukukan Al-Quran sehingga sampai hari ini kita bisa menikmati Al-Quran, ya, bisa menikmati Al-Quran. Ini fadilah yang luar biasa. Kaum muslimin dari ujung ke ujung dunia membaca Al-Quran, bahkan sebagian mereka menghafalnya dari apa? Dari mushaf yang telah beliau bukukan. Ya. Utsman ibn Affan
radhiyallahu anhu. Dan beliau pun diberitakan oleh Nabi SAW, dan ini terjadi. Ya, fawaqa'a bimithli ma akhbar. Sebagaimana apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, kata Rasulullah SAW, akan diberikan kabar gembira dengan musibah yang akan beliau alami. Ya, betul, beliau diuji. Beliau wafat karena didatangi oleh banyak orang, berdatangan mereka, dan ini adalah demonstrasi pertama dalam Islam. Berdatangan dari penjuru negeri, berkumpul di rumah Utsman ibn Affan, menuntut sang khalifah pada saat itu bahwasanya dianggap beliau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka pun meneriakkan yel-yel, inil hukmu illa lillah, hukum itu adalah milik Allah. Maka beliau pun tidak melawan sama sekali. Tidak melawan sama sekali. Beliau lebih menghargai dima'ul muslimin, darahnya kaum muslimin, sampai peristiwa itu menjadi sebab terbunuhnya beliau radhiyallahu anhu, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Ya, tanpa ada perlawanan sedikit pun terjadi. Ya, sebagaimana apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau diberikan kabar gembira dengan surga. Qala, baik, ini sudah jam 5 lewat. Sebentar lagi azan, ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Masih ada penjelasan tentang hadis. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kami jelaskan biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.